beliau akan mengajak kita lewat hadis yang ke-95 ini, bahwa sunnah yang seperti itu, keutamaan dan kelebihannya jangan hanya terbatas pada kita. Kita ajak orang lain. Karena tujuan kita mendengarkan kebaikan, tujuan kita belajar adalah untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita dan kebodohan orang di sekitar kita. Kalau kita tahu kebaikan, kasih tahu orang lain. Iya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a minni haditsan fawa'aha." Allah akan memberikan cahaya kepada wajah seorang yang mendengarkan kepada saya sebuah hadis, kemudian dia paham. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain setelahnya. Dan Nabi berkata, "Rubba hamilu fikhin ila man huwa afqahu minhu." Kadang ada orang pembawa hadis, dia sampaikan kepada orang yang lebih paham darinya, sehingga dia bisa lebih paham daripada yang menyampaikan. Bisa saja yang menyampaikan tidak amalkan, tapi kalau dia sampaikan maka orang itu akan mengamalkannya. Maka kita tetap mendapatkan kebaikan. Makanya hadis ini beliau bawakan. Kata beliau dalam riwayat Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda." Siapa yang mengajak orang lain ke petunjuk. Petunjuk itu maksudnya yang Allah turunkan. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya petunjuk. Tidak ada petunjuk selain itu. Karena petunjuk itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di Quran dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dari hadisnya. Nah, siapa yang mengajak ke petunjuk, kana lahu minal ajri, adalah baginya berupa pahala, mithlu ujuri man tabi'ah, seperti pahala orang yang mengikutinya. Kalau kita mengajak seorang kepada petunjuk, kepada kebaikan, kita sampaikan kepadanya, ini amalan ini, kamu bagus kamu lakukan. Pahalanya besar, kemudian diamalkan. Diamalkan, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, itu tidak mengurangi pahala yang beramal itu sedikit. Jadi jangan merasa, enggak usah sampaikan. Nanti dia kurangi pahala saya lagi kalau saya sampaikan. Enggak, sampaikan saja. Bagi kita pahala orang itu tanpa mengurangi pahalanya. Tanpa mengurangi pahalanya. Ini tentunya yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Yang akan mengalir pahalanya bahkan walaupun kita sudah meninggal. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a min amalihi." Jika seorang itu meninggal, terputus amalannya, tidak ada lagi. Illa salasa, kecuali 3. Sedekahun jariyah, sedekah yang pernah dia sedekahkan dan manfaatnya masih berguna, berjalan. Aw waladin soleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Itu yang kedua. Doa seorang anak sampai kepada orang tuanya. Yang ketiga, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang orang ambil manfaat darinya. Ada orang ambil manfaat dari yang kita sampaikan. Itu tidak putus walaupun kita sudah masuk. Kenapa bisa? Ini hubungkan dengan hadis ini. Man da'a ila hudan, siapa yang mengajak ke petunjuk, kepada ilmu, kana lahu minal ajri, adalah untuknya dari pahala, mithlu ujuri man tabi'ah, seperti pahala orang yang melakukannya, yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka.
Sebaliknya, waman da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan. Kapan dikatakan sesat? Itu kalau tidak berada seperti yang Nabi sampaikan. Karena Nabi SAW, kita harus ingat kembali hadits pekan lalu. Paling terakhir yang kita sebutkan. Ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa umatnya akan terbagi menjadi 37 golongan. Kulluha finnar, semuanya diancam dengan neraka illa wahidah, kecuali satu. Ketika Nabi ditanya, siapa dia wahai Rasulullah? Beliau berkata, ma ana alaihi washabi. Siapa yang berada seperti yang saya pegang dan para sahabatku. Itu kuncinya. Itu namanya petunjuk. Selain itu, namanya dolalah. Siapa yang mengajak tidak kepada ajakan Allah dan ajakan Nabi-Nya, kana alaihi minal itsm, maka baginya dosa. Mithl athami man tabi'ah, seperti dosa orang mengikutinya. Ini bahayanya mengajak kepada kesesatan. Baginya dosa seperti dosa orang yang dia ajak. La yang kusudalika min athamihim syai'a, tidak mengurangi dosa orang itu sedikit. Tapi yang mengajak lebih banyak. Karena makin banyak orang yang mengikuti, makin banyak dosanya. Makin banyak dosanya. Iya. Maka orang-orang mengajak kepada kesesatan. Mengajak kepada bid'ah. Khurafat. Apalagi itu syirik. Maka baginya dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini bahaya. Orang yang mengajak kepada keburukan. Dan utamanya orang yang mengajak kepada kebaikan. Allah berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan. Orang mengajak kepada keburukan, bid'ah, khurafat, bahkan syirik, mereka akan menanggung dosa mereka sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin, dan dosa orang yang mereka sesatkan. Dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Jadi dosanya banyak. Dosanya sendiri dan dosa orang yang dia sesatkan. Ini Quran yang ngomong. Ini surat An-Nahl ayat 25. Peringatan terhadap bid'ah itu dari masa Nabi. Dari masa Nabi. Kita tidak perlu merasa alergi. Tidak suka dengan kata bid'ah. Nabi sudah ingatkan para sahabat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara bid'ah. Kenapa? Ini masalahnya. Kalau ada yang mengikuti kita, apalagi kita seorang dai, seorang ustadz, kita menggaruk saja orang akan ikuti, dia kira itu sunnah. Dia kira itu sunnah. Karena orang akan melihat gerak-geriknya kita sebagai orang yang punya ilmu. Orang yang dipandang. Orang yang dilihat perbuatannya. Hati-hati itu. Iya. Makin kita dianggap oleh orang, maka kita harus makin hati-hati. Karena kadang orang kita belum ngomong, dia sudah ikut. Dia sudah ikut. Ada di sana orang, kenapa kita lakukan itu? Itu tetanggaku Pak Jenggot. Lakukan. Pak Ustaz, karena orang Pak, tidak harus kita duduk seperti saya ini baru Ustaz. Orang itu lihat kita berjenggot sudah Ustaz, kalau orang awam. Iya. Ini harus kita paham. Jadi kita harus hati-hati. Karena orang awam akan berdalil dengan perbuatan kita. Padahal perbuatan kita bukan dalil. Tapi begitulah orang. Kalau dia sudah bersangka baik kepada kita, maka hati-hati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Orang malah ikuti. Sudah. Bagi kita dosanya. Bagi orang itu dosanya. Kalau ada 2 orang ikuti, kita ambil dosa 2 orang. Kalau 3, ambil dosa 3 orang.
kalau dari 2 orang itu diikuti lagi oleh 2 orang, diikuti lagi oleh banyak orang, apalagi mulai dia mengajak, bagus ini dilakukan, karena saya melihat Ustadz sana lakukan. Padahal itu adalah bid'ah. Padahal itu tidak ada tuntunannya. Cuman kita paksakan. Iya. Ini masalah. Ini peringatan Nabi. Ini hadits riwayat Imam Muslim. Tidak diragukan sahihnya. Tidak diragukan sahihnya. Kita bisa buka Sahih Muslim nomor 2674. Ini diingatkan oleh Nabi. Hati-hati mengajak orang kepada bid'ah, kepada khurafat, apalagi kepada syirik. Pergi aja orang pergi ke kuburan berdoa, menyembelih, bernadar, bersumpah atas namanya. Hati-hati. Iya. Bagi dia dosanya dan bagi kita yang mengajak. Bagi kita yang menganjurkan. Ya menganjurkan walaupun kita tidak ke sana. Tapi kalau kita anjurkan, bagi kita dosanya. Bagi kita dosanya. Maka harus hati-hati dari yang satu ini. Kata beliau berikutnya, walahu, dalam riwayat Muslim juga. An Abi Mas'ud Al-Ansari, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabi faqala inni ubdi abi fahmilni. Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, datang seorang kepada Rasulullah. Dia berkata, Rasulullah, sudah tidak ada hewan tungganganku untuk ke perang. Sudah mati. Famil nih, tolong angkut saya ke sana. Perang juga. Iya. Faqala kata Nabi ma indi. Saya tidak punya kendaraan perang, tidak punya onta, tidak punya keledai untuk membawamu. Faqala rajulun, maka tiba-tiba ada seorang yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluh. Wahai Rasulullah, saya akan menunjukinya kepada orang yang mampu membantunya, memberikan kendaraan untuknya. Masya Allah. Dia datang seorang tidak punya kendaraan, mau sekali pergi ikut berjihad, tapi tidak punya alat. Dia minta kepada Rasulullah, tapi Rasulullah juga lagi tidak punya. Tapi ada seorang, ya Rasulullah, saya akan tunjukkan kepada dia orang yang bisa membantunya. Apa kata Nabi ketika mendengar itu? Faqala Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajr fa'ili. Siapa yang mengajak, menunjuki seorang kepada kebaikan, maka dia seperti pahala pelakunya. Dia tidak bisa lakukan, tapi dia menunjukkan kepada orang yang mampu melakukannya. Bagi kita pahala. Nah, ini Masya Allah. Kalau kita tidak bisa, Pak Haji terus, saya takjub dengan beberapa pekan yang lalu itu kan. Belum bilang ya kalau ada uang, taruhlah sisipkan sedikit untuk bersihkan masjid, AC. Walaupun belum dah nyumbang, kalau ada 2 orang 2.000 kasih masuk gara-gara itu ucapan tadi, baginya pahalanya. Kita tidak dikurangi pahala kita. Tapi bagi orang yang mengajak orang lain, itu dapat pahala seperti pelaku. Masya Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya, jangan kita berputus asa dari yang namanya kebaikan. Kalau kita tidak mampu, tunjuki orang. Tunjuki orang dan harapkan pahala. Kita tidak mampu bersedekah. Kita lihat pengumuman. Oh, ada yang mau disedekahkan sana lagi butuh. Kita kasih tahu teman kita yang suka bersedekah. Keluarga kita yang suka bersedekah. Atau ada kelebihan, dia tidak tahu harus kemanakan kalau mau sedekah. Kadang ada orang tidak tahu Pak mau sedekah kemana. Saya pernah ada orang bertanya kepada saya, Ustadz saya punya begini, tapi saya tidak tahu mau disedekahkan kemana.
Begitu. Ada orang ternyata memang tidak tahu mau dikemanakan. Jadi kalau kita dapat, iya, apalagi sekarang ini mudah sekali. Kita cukup status WA, orang lihat. Satu orang saja. Gara-gara melihat status kita, dia berbuat baik. Kita pahalanya seperti orang itu. Kalau dia sumbang 1000, pahala kita seperti itu. Bagaimana kalau dia sumbang lebih dari itu? Pahala kita seperti itu. Ini kata Nabi. Kita sering dengar ini potongan hadis. Man dalla ala khairin falahu mitlu ajr fa'ili. Siapa yang menunjuki orang lain kepada sebuah kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala pelakunya. Ternyata ucapan ini ada sebabnya. Itulah sebabnya tadi. Orang datang kepada Rasulullah, saya mau ikut perang tapi saya tidak punya kendaraan. Sudah mati. Bantu saya. Dia bilang saya lagi tidak punya. Seorang bilang, ya Rasulullah sini saya tunjukkan. Dia juga tidak punya. Tapi dia bilang, saya tunjukkan kepada orang yang bisa membantunya. Ini namanya memberikan syafaat. Kata Nabi, isfa'u tu'jaru. Kasih syafaat. Artinya berikan pendahuluan, rekomendasi. Hubungkan pelaku kebaikan itu dengan kebaikan yang ada. Maka penghubung seperti pahala yang melakukan kebaikan itu. Baik, Masya Allah. Iya. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah untuk berbuat baik. Kemudian kata beliau di hadis berikutnya 97. Masih tentang utamanya kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Kepada sunnah. Kepada amalan yang dituntunkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Kata beliau Amr ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, man ahya sunnatan min sunnati. Masya Allah. Qad umitat ba'di. Fa inna lahu minal ajri mithl man amila biha minan nas. La yanqusu min ujurin nasi syai'a. Wa man ibtada bid'atan la yardaha Allah wa rasuluh. Fa inna alaihi mithl ithman amila biha minan nas. La yanqusu min athamin nasi syai'a. Rawahu Tirmidzi wa hasanah wa Ibnu Majah wa hadzal lafdhu. Hadits ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau hasankan serta Ibnu Majah dan ini lafaz beliau. Kata beliau dari Amr ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku. Siapa yang menghidupkan satu sunnah saja dari sunnah Nabi, dia hidupkan. Qad umitat ba'di, telah mati sebelum. Tidak ada orang tahu itu sunnah. Tidak ada orang tahu. Kemudian kita hidupkan. Ada sunnah, kita melihat teman-teman kita tidak ada melakukan itu. Kita pergi lakukan. Iya, orang misalnya mulai asing celana di atas mata kaki. Sarung di atas mata kaki. Orang sudah mulai malu, misalnya berjenggot. Iya. Kata Nabi, itu kan anjuran dalam sunnah. Tidak ada dalam Quran perintah berjenggot. Tidak ada dalam Quran perintah untuk menaikkan pakaian di atas mata kaki. Tidak ada di Quran. Cuma di Quran memerintahkan kita untuk mengikutinya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Karena wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah berucap dengan hawa nafsu. Jangan sampai kita, oh iya, tidak ada di Quran, tidak perlu kita amalkan. Nah, sunnah itu saudaranya Quran. Bagian Quran. Karena Allah perintahkan kita untuk ambil. Untuk ambil. Orang-orang sudah mulai tinggalkan, kemudian kita hidupkan. Apa keutamaannya? Fa inna lahu minal ajr. Sungguh untuknya berupa pahala. Mithl man amila biha minan nas.
seperti orang yang mengamalkannya dari manusia. Kalau dia lakukan itu, terus orang ikut. Karena dia terpandang. Dia didengar ucapannya. Orang lakukan. Seperti yang dia lakukan. Maka baginya pahala. La yang kusumin ujurin nasi syai'a. Tidak mengurangi ujur pahala orang-orang sedikit. Tidak ada yang dikurangi. Tapi wa man ibtada'a bid'atan. Siapa yang mengadakan perkara baru. Tidak ada tuntunan dari Nabi. Selama belum mengajak manusia kepada Islam. Tidak ada Nabi lakukan itu. Satu bid'ah saja yang dia buat. La yardahallahu wa rasuluh. Ya Allah tidak ridhoi dan Rasulnya. Fa inna alaihi mithl ithman amila biha. Sungguh baginya seperti dosa yang orang yang melakukannya. Minan nas dari manusia. La yang kusumin asa min nasi syai'a. Tidak mengurangi dosa manusia pelakunya itu sedikit. Bahaya. Mengajak kepada sunnah, menghidupkan sunnah, pahala besar. Mengajak kepada bid'ah, apalagi menghidupkan bid'ah, pahala besar. Kita yang pelopori. Ayo melakukan ini, ayo. Jangan tengok itu orang-orang yang mengatakan tidak. Oh, baginya dosa semua yang ikut. Tanpa dikurangi. Tanpa dikurangi. Sedikit. Ini sekali lagi. Pahala. Kalau kita mengamalkan sunnah. Dan dosa. Kalau kita mengajak kepada yang menyelisih sunnah. Kepada yang menyelisih sunnah. Ini hadits-hadits yang beliau sampaikan terkait dengan apa yang beliau ingin sampaikan. Bahwa kalau kita tahu itu sunnah, hadits Nabi, amalan Nabi, ucapan Nabi, itu adalah hal yang bagus kita ikuti, maka kita ajak orang lain. Enggak usah pikirkan nanti dia tidak terima. Siapa tahu hatinya ada di tangan Allah. Bicarakan saja dulu, enggak usah kita bilang bersangka pada diri kita, kalau saya ngomong gini nanti tidak diterima. Sampaikan saja. Masalah dia terima atau tidak, itu urusannya di langit. Urusannya Allah, bukan urusan kita itu. Nabi saja Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Nabi Muhammad saja tidak bisa. Apalagi kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Kata Allah kepada nabinya, innama alaikal balagh. Kewajibanmu, sampaikan saja. Kewajibanmu, ngomong saja, kasih tahu saja. Nggak usah bilang, nggak usah takut. Masalah diterima, ditolak, itu urusannya yang di langit. Iya, banyak kita, terlalu banyak pertimbangan. Padahal belum tentu juga. Belum tentu juga terjadi apa-apa. Di sini, saya alhamdulillah, walaupun pernah juga kajian di awal kan kita masjid sana dulu. Masjid apa? Sana, saya bilang. Iya. Ya kan? Baru beberapa kali kan orang tidak mau lanjutkan. Itu bahaya tuh Ustaz jenggot-jenggot begitu. Nanti kita tidak bisa maulid. Nanti kita tidak bisa. Ya, tidak masalah. Tidak masalah orang tidak mau kita isi masjid. Tidak ada masalah. Yang penting kita ngomong saja ya bid'ah itu adalah bid'ah. Sunnah adalah sunnah. Di masjid ini buktinya. Pak Haji Idrus saksi hidup. Sudah berapa tahun kita ini Pak Haji? Sudah tahun ke-9 kita ini. Kita ngomong bid'ah tetap bid'ah, maulid tetap bid'ah, masjid merayakan maulid itu urusannya. Bukan urusan saya. Tidak bisa, hanya pemerintah yang bisa melarangnya dia. Kamu masjid Nurullah, pemerintah yang bisa bersurat, jangan kau mau maulid. Kita dai, tidak ada hak untuk itu. Kita cuma menyampaikan, maulid bid'ah, selesai cerita. Kenapa kita bilang bid'ah? Nabi tidak pernah maulid. Selama umur belum 63 tahun, 40 tahun sebelum jadi Nabi,
23 tahun setelah diangkat menjadi nabi. Tidak pernah maulid. Abu Bakar orang paling mencintai Rasulullah. Tidak pernah maulid, merayakan maulidnya Nabi. Umar yang lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri. Tidak pernah merayakan maulidnya Nabi. Utsman, Ali, Hasan, Husain, Muawiyah. Tidak ada merayakan maulidnya Nabi. Ya kita bilang itu adalah bid'ah. Ya kalau ada orang masih melakukannya, urusannya itu. Dia akan tanggung nanti. Jangan sampai kita bilang, oh iya Pak, bagus itu daripada kita di luar. Minum-minum balok. Lebih baik di masjid makan-makan telur. Ya, urusan itu saya tidak pernah Anda akan mau mengajak. Iya, kita tetap katakan bid'ah itulah bid'ah. Masalah besok ternyata kita datang SMS, WA, Ustadz, pekan depan jam makin isi. Tidak ada kerugian. Tidak ada kerugian. Iya. Karena kenapa? Karena Pak Haji Idrus tidak kasih saya amplop. Jadi tidak ada masalah. Iya. Yang rugi kan masjid. Karena kita tidak rugi. Ini yang harus kita paham. Jangan sampai kadang kita bersangka begitu. Saat kalau saya ngomong begini nanti begini. Nah, sampaikan saja dulu. Masalah orang tolak. Alhamdulillah. Nih, jangankan kita, Nabi saja orang tolak. Nabi saja orang tolak. Yang penting kita mengajak kepada sunnah, itu adalah sunnah. Itu sudah pas. Kalau bid'ah kita bilang bid'ah. Begitu saja. Karena kalau kita bermanis muka, sebenarnya itu sunnah tapi kita bermudahan. Itu adalah bid'ah tapi kita bermudahan. Nah, itu bahaya itu. Sampai kapan kita mau begitu? Iya, nanti orang bilang berdalil dengan ucapan atau perbuatan kita. Itu Ustaz. Anu tahu, datang juga ceramah. Bagus itu. Datang juga ceramah di maulid. Akhirnya dia bilang, itu Ustaz benarkah? Nah, itu masalah. Iya, karena orang berdalil dengan perbuatan kita. Hati-hati kita menghidupkan yang namanya bid'ah. Yang seharusnya kita hidupkan yang namanya sunnah. Karena kalau hidup sunnah, bid'ah mati. Kapan sunnah hidup, bid'ah akan mati. Tapi kalau kita malu melakukan sunnah, maka bid'ah akan menyebar. Bid'ah akan menyebar. Apalagi kita orang-orang yang terpandang, dianggap di kampung itu, dianggap di tempat itu. Nah, itu harus kita pahami. Harus kita pahami. Nah, ini sekali lagi penting kita menghidupkan sunnah. Dan jangan menghidupkan bid'ah. Karena bahaya kita meninggal hari ini, besok kalau orang lakukan bid'ah itu gara-gara kita yang ajak. Itu dosanya akan masuk ke kuburan. Iya, masuk ke kuburan. Tertulis untuk kita, padahal orang lain melakukan. Tapi kalau kita melakukan sunnah, mengamalkan sunnah, menghidupkan Islam, orang amalkan, maka pahalanya masuk ke kuburan kita tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Dan alhamdulillah kalau dia kasih tahu lagi orang lain, orang itu meninggal, tapi orang setelahnya masih amalkan, kita dapat terus. Kita dapat terus pahala. Ini sekali lagi adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya, yang bersemangat dan bersungguh-sungguh di atas jalan Allah. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan memberikan petunjuk dia ke jalan-jalan kami. Orang yang bersungguh-sungguh lah yang akan diberi petunjuk. Kalau orang yang malas-malasan, tidak peduli dengan apa yang disampaikan kepadanya, maka ini kita akan begitu terus. Kita akan jalan di tempat. Kita akan jalan di tempat. Ini yang kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan. Karena pekan lalu tidak ada tanya jawab. Kita masuk ditanya. Silakan kalau ada. Silakan Pak Haji Nasir.
Waalaikumsalam. Saya tertarik dari uraian Ustaz kami dari awal tentang bahwa sampaikan saja sekalipun kita tidak lakukan apa yang disampaikan. Ini saya lihat sepertinya bertentangan dengan kerja saya dengan bahwa kita hanya mencontohi apa yang orang katakan kalau orang itu mencontohkan apa yang dia katakan seperti yang dikatakan juga Nabi bahwa Nabi apa yang dia katakan itu dia contohkan di dalam kehidupannya. Itu satu. Yang kedua saya bilang tentang bid'ah. Saya biasa kemarin saya lihat di YouTube dengan ojek online. Dia tanya ustaznya karena dia kasih bunyi teh, dia bilang jangan kasih bunyi itu. Ustaznya bilang karena itu tidak ada di zaman Nabi. Jadi banyak pertanyaan singkatnya begini. Dia bilang apakah ada taksi online di masa Nabi? Dan tidak ada. Lalu dia suruh turun. Karena dia bilang naik taksi pergi di tempat karena tidak ada ojek online di taksi online di zaman Nabi. Saya kira saya batasi supaya bagaimana penjelasan tentang semua. Baik. Untuk pertanyaan Pak Haji yang pertama, sebenarnya tidak ada pertentangan, Pak. Jadi Nabi juga itu betul. Kalau beliau sampaikan sesuatu kan beliau amalkan. Kan tidak salah itu, Pak. Tapi apakah Nabi selalu ulang? Semua yang beliau sampaikan itu apakah selalu beliau ulang? Amalkan? Tidak, Pak. Yang diulang itu ya memang syariatnya berulang. Yang tidak berulang yang Nabi tidak ulangi. Banyak hal, Pak. Nabi sholat malam berjamaah di waktu Ramadan. Hanya 3 malam. Setelah itu belum tidak ulangi. Dihidupkanlah di masanya Umar karena Nabi pernah hidupkan. Banyak hal, Pak. Jadi kita itu amalkan yang kita mampu. Tidak ada pertentangan tadi itu, Pak. Maksudnya tadi itu, apalagi ini Nabi, Pak ya, bukan orang. Bukan orang. Tadi itu, Pak, kita bercerita orang, bukan bercerita Nabi. Nabi, Pak, semua amalan, ucapan, perbuatan, pembenaran, hujah. Dalil. Tadi itu, Pak, saya bercerita Ustadz. Ustadz itu, Pak, perbuatannya bukan hujah. Bukan dalil. Makanya tadi saya bilang, jangan sembarang berucap. Kalau kita orang terpandang, karena orang akan menjadikan hujah padahal dalil, padahal kita bukan dalil. Kalau Nabi betul. Terus juga memang yang sisi lain tadi itu kita amalkan yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu terus kita sampaikan walaupun kita tidak amalkan waktu itu, Pak. Nanti para orang semua sahabat, Pak, tidak semua mengamalkan berulang yang Nabi sampaikan selama 23 tahun. Tidak. Mengamalkan yang dimampu, Pak. Jadi kalau dia tidak mampu amalkan, dia cuma sampaikan. Imam Ahmad belum berbekam 1 kali dia bayar. Karena Nabi pernah berbekam dan belum bayar. Yang lainnya tidak, kan begitu, Pak. Itu Nabi tidak melaksanakan tarwih sepanjang di masjid karena dia khawatirkan untuk menjadi kewajiban oleh umatnya. Betul. Itu juga saya tahu itu, Pak. Betul. Saya juga paham itu, Pak. Cuman ini namanya contoh. Ini namanya contoh, Pak. Saya tadi bercerita, kita kan tanya. Contohnya, saya contohkanlah. Saya mau contohkan lagi kedua. Ya, kan seperti yang di awal penjelasan.
Karena juga Nabi mengatakan bahwa lakukanlah apa yang saya lakukan. Lanjut Maki, semampumu. Lanjut Ki, supaya bagus. Karena Nabi bilang begitu. Iya, sudah kan kalau tidak mampu, sudah tidak perlu diulangi. Tapi kalau kamu tidak mampu, apakah tidak boleh sampaikan ke orang lain? Makanya ada namanya pahala karena sampaikan ke orang lain. Supaya kalau kita tidak mampu, pakai pahalanya. Karena kita ini umur tak pendek Pak Haji. Kita umat Islam itu pendek umurnya, tidak sama dulu orang. Dulu orang sampai 1000 tahun. Kita ini umat Islam antara 60 sampai 70. Jarang orang lebih dari itu. Makanya kalau ada amalan, kita sudah tidak mampu ini lakukan. Sampaikan ke orang. Walaupun kita tidak amalkan. Makanya Nabi berikan keutamaan. Berikan keutamaan. Sebegitu Pak Haji. Jadi kita keluar dari masalah itu. Iya. Tidak ada orang, sekali lagi, tidak ada orang Pak. Dalam hidupnya mampu diamalkan semua ini yang Nabi. Misalnya puasa Pak. Puasa 3 hari dalam sebulan. Sebenarnya saya mau sebutkan dari awal contoh ini. Iya, tapi tidak ada masalah. Karena saya kira sudah paham, Pak Haji paham itu karena memang banyak perlu dengar. Jadi Nabi kan anjurkan itu puasa. 3 hari dalam sebulan. Senin, Kamis. Sehari puasa, sehari tidak. Apakah Nabi melakukan semua jenis puasa ini? Terus apakah Nabi menganjurkan sahabat untuk melakukan juga? Kamu 3 kali sebulan, Senin Kamis juga, Daud juga. Enggak, Nabi sampaikan, kalau kamu sudah Daud, enggak perlu Senin Kamis. Kalau kamu sudah Senin Kamis, enggak perlu 3 hari dalam sebulan. Tapi kalau kamu enggak bisa ini, 3 kali dalam sebulan. Begitu Pak, jadi ada amalan semampunya. Bukan semua yang dianjurkan harus diamalkan semua. Enggak, yang mampu kita lakukan. Yang mampu kita lakukan. Terus masalah bid'ah. Terus terang Pak Haji, bahwa kadang sekarang orang berbicara bid'ah, dia sendiri tidak mengerti itu bid'ah. Sehingga itulah tadi yang terjadi. Itulah yang tadi yang terjadi. Karena orang tidak paham pengertian bid'ah, berbicara tentang bid'ah. Sebenarnya dia ngomong begitu, mau membenarkan bid'ahnya. Itu sebenarnya timbal baliknya. Kita harus paham pengertian bid'ah, Pak. Pengertian bid'ah itu sudah Nabi ajarkan kita. Apa itu definisi bid'ah? Dalam hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Itu harus kita catat baik-baik hadits Aisyah, riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam urusan kami ini, urusan kami, urusan Rasul, Pak. Wahyu, agama. Siapa yang mengadakan sesuatu apapun di urusan kami, apa yang bukan darinya? Bahwa roti. Maka dia ditolak. Sekarang, apakah mobil urusannya Nabi? Itu juga kita tanya. Apakah urusan Nabi itu pesawat terbang? Sehingga kita mengatakan, kalau begitu jangan kau baca doa naik kendaraan. Karena kau tidak naik onta, kau naik pesawat. Nah, Nabi tidak ajarkan doa naik onta. Nabi ajarkan doa naik kendaraan. Karena itu yang diurus oleh Nabi. Nabi tidak mengurus kendaraanmu apa. Mau Pajero, Bujero, apapun itu. Baca doa naik kendaraan. Iya. Dan pernah terjadi di masa Nabi, Pak Haji Nasir. Nabi bilang, Nabi cuma bertanya, baru hijrah dari Makkah. Penduduk Makkah kan tidak punya kurma. Tidak ada kebun. Mereka berdagang dan mengembala. Penduduk Madinah berkebun kurma. Nabi bertanya, kenapa kau kawinkan itu? Kan kurma itu kan tidak bisa jadi kalau tidak dikawinkan. Kenapa kawinkan kurma?
Jadi sahabat yang mendengar penduduk Madinah dikira itu wahyu. Sudah wahyu ini. Nabi bilang, dia tidak kawinkan. Gagal panen. Ketika gagal panen, datang ke Nabi. Gagal panen. Kenapa? Ya, kami tidak kawinkan. Kenapa tidak dikawinkan? Engkau bilang begitu. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang tahu perkara duniamu. Saya ini adalah agama. Wahyu. Jadi tidak bercerita tentang mobil. Tidak. Jadi itu menunjukkan, Pak, yang bilang tadi itu orang bodoh, bukan orang terpelajar itu. Karena dia tidak bisa paham yang dimaksud oleh Nabi bid'ah yang tercela itu di masalah apa. Nabi yang bilang, Pak, Nabi yang bilang, ma laisa minhu man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang melakukan sesuatu yang baru di perkara kami. Juga riwayat Aisyah juga, man amila amalan laisa alaihi amruna faradu. Siapa yang melakukan sebuah amalan bukan dari tuntunan kami. Jadi yang dibicarakan, Pak, tuntunan, bukan dunia. Bukan dunia, maka dia tertolak. Begitu, Pak. Saya juga pernah nonton yang kita nonton itu, Pak Haji. Tapi saya ketawa, bukan karena ini ketawa, ini orang lucu, orang bodoh ngomong bid'ah. Ngomong bid'ah, dia kira bid'ah itu adalah masalah agama, masalah dunia. Bukan, dunia silakan. Itu mubah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kata Allah. Dialah yang menciptakan untuk kalian apa saja di perkara dunia ini mubah. Kalau kita bisa beli mobil, beli. Jangan bilang, bid'ah Ustaz. Nah, itu masalah dunia. Allah mubahkan untuk saya. Kalau saya beli perkara bid'ah, baru salah. Masalah agama. Tidak bisa dibeli. Karena itu harus ada Rasul. Harus ada wahyu. Seperti itu, Pak Haji. Silakan Pak Haji terus. Apa yang kita hadapi atau apa yang kita hadapi sehingga kita berucap, ya Allah, ya Tuhan, ya Nabi, ya Rasul. Mohon. Maksudnya dalam doa? Iya. Tapi maksudnya dalam doa? Di doa apa aja? Baik. Ya Nabi, ya Rasul, tidak boleh. Di kondisi apapun. Ya Nabi, ya Rasul, tidak boleh di kondisi apapun dalam artian kita doa. Tidak boleh. Itu masuk syirik, Pak. Kata Nabi sudah ingatkan, la taj'alu. Ada orang datang. Sebentar baru hadis itu. Ada orang datang dulu, kan ini paling tepat. Karena masa Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Orang datang, Pak, dia bilang, Masya Allah wa syi'ta. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan kamu yang Nabi kehendaki. Apa langsung kata Nabi? Aja'altani lillahi nidan. Apakah kamu menjadikan saya ini tandingannya Allah? Karena dia samakan Allah dengan Nabi, Pak. Tidak boleh. Ketika Nabi mau wafat, Nabi bilang, la taj'alu qabri watanan yu'bad. Jangan menjadikan kuburanku berhala yang disembah. Datang sahabat memuji Nabi berlebihan. Ya Sayyidina, ya Ibn Sayyidina. Pokoknya dia puji Nabi. Wahai junjungan kami, anak junjungan kami. Dia puji Nabi. Apa kata Nabi? La tatruni. Jangan berlebihan memujiku. Kama atrotan Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa, akhirnya dia jadikan Tuhan. Itu Pak, kalau terkait dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak boleh. Tidak boleh kita seru Nabi saat kita berdoa. Syirik. Adapun kalau kita bilang ya Rob,
ya Allah, iya, kapan kita pakai itu? Maka banyak hal yang dilihat. Kalau permintaan kita terkait dengan rububiyah, masalah kematian, kehidupan, rezeki, pemberian, itu masalah rububiyah, Pak. Masalah pengaturan terkait dengan pengaturannya Allah, maka kita pakai Rabb. Kita pakai Rabb. Kalau masalah penghambaan tak kepada Allah, kita pakai Allahumma. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini masalah penghambaan tak kepada Allah. Ya pakaikan lafaz Allah, karena Allah itu maknanya al-ma'lum, yang disembah. Al-ma'bud, yang diibadahi. Seperti itu, Pak. Iman atau tidak, dan tidak iman tidak menggunakan dan ucapan itu yang panjang atau sebaliknya atau sama panjang atau sama pendek atau banyak. Pokoknya tentang amin. Iya. Alhamdulillah. Jadi dalam mengucapkan amin terkait dengan hubungan kita sama imam, ada dua tuntunan. Pertama, dalam hadits Abu Hurairah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan amin. Artinya walaupun imam tidak bilang amin, tapi kalau dia bilang waladdallin, amin. Ucapkan amin. Iya. Di hadits yang lain lagi, ini tuntunan kedua. Idza ammana fa aminu. Jika imam mengatakan amin, pakai huruf fa, Pak, tanpa jeda. Kalau imam sudah langsung ini dua. Jadi boleh saat ghairil maghdubi alaihim waladdallin langsung amin. Boleh. Boleh juga tunggu imam bilang siapa tahu dia napas, kan habis napas waladdallin, habis napasnya. Dia kan tarik dulu napas, kita tunggu dia bilang baru kita bilang kalau kita biasa mendengar bahwa dia ucapkan juga. Dua itu boleh. Kemudian masalah apa tadi? Baik, hukumnya bagi makmum wajib. Karena tadi ada perintah. Kalau imam aminkan, amin. Kalau imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan dah. Jadi bagi makmum wajib. Bagi imam sunnah. Karena imam boleh tidak baca. Karena tadi, kalau dia sudah waladdallin, kita bilang amin. Iya. Tapi kalau dia bilang amin, kita bilang juga amin. Berarti imam punya pilihan. Dua. Tapi kita bagi makmum, kita makmum wajib. Karena diperintahkan. Diperintahkan. Kemudian masalah ketiga, panjang pendeknya. Bacaannya ya, Pak ya. Masya Allah. Dalam fikih Syafi'iyah dinukil oleh Imam Nawawi 4, Pak. Bacaannya itu amin. Boleh hamzanya dipanjangkan. Huruf pertamanya. Iya. Dan huruf mimnya ringan. Tidak ditahan. Kita baca amin. Min, bukan bukan. Amin. Boleh. Boleh hamzanya panjang, mimnya ditahan, ditasdid. Amin.
Jadi suara ke hidung. Ada suara dengungnya. Jadi tadi itu enggak ditahan, enggak ada. Amin, enggak ada, enggak ditahan. Kalau yang kedua ditahan. Amin, kita amin begitu, tertahan. Suaranya keluar ke hidung. Kemudian bacaan yang ketiga, pendek hamzanya, diringankan minnya. Amin. Begitu, Pak. Sebagian ahli bahasa mengingkari itu. Bacaan yang dipendekkan hamzanya. Amin. Pendek. Bacaan keempat. Dengannya kita tutup berarti ini Pak Haji ya. Pembahasan. Pertanyaan tak habis kan? Belum. Saya tutup dengan ini. Jadi bacaan terakhir. Bacaan keempat. Boleh kita imalah hamzanya, Pak. Jadi hamzanya itu boleh kita imalah. Imalah itu penggabungan suara fathah dan suara ya. Suara fathah dan kasroh. Suara alif dan waw. Bukan A. Bukan I. Tapi gabungan di tengah. Amin. Gitu Pak Haji. Puas Pak Haji? Selesai pertanyaan tak? Cerita bilang kalau tidak mau tunggu biarlah kumis panjang-panjang. Enggak bisa Pak Haji. Enggak bisa. Enggak bisa diwakilkan oleh kumis, enggak bisa juga diwakilkan oleh yang di bawah. Enggak bisa Pak Haji. Enggak bisa. Kata Nabi, "Uqul liha, qasus syawari." Cukur kumismu, pelihara jenggotmu. Jadi enggak bisa itu dibilang tidak ada jenggot kuku, pelihara kumisku. Tidak begitu. Enggak boleh. Iya. Alhamdulillah. Kasih tahu ibu di rumah, enggak boleh diwakilkan. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.